Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rosalina, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan membahas mengenai kebebasan pers atau press freedom. Baiklah, sebelumnya kita ketahui dahulu apa itu kebebasan pers. Definisi menurut Red Knowledge Yati, kebebasan pers berarti kekebalan komunikasi. Komunikasinya bisa berupa surat kabar, buku, majalah, radio, dan televisi, serta kontrol atau sensor pemerintah. Jadi ada unsur kekebalan komunikasi dan kontrol dari pemerintah. Nah, pemerintah yang demokratis itu mendorong perubahan politik dan sosial secara damai dan tertib melalui pengakuan atas hak untuk berbeda pendapat. Kemudian sejarah dari kebebasan pers. Cikal bakal pers bermula pada zaman Romawi kuno, tepatnya pada masa pemerintahan Kekaisaran Julius Caesar 100-44 sebelum Masehi. Awal mula pers dimulai pada Akta Diurna yang merupakan papan pengumuman yang diyakini sebagai produk jurnalistik pertama oleh dunia. Julius Caesar pun sering disebut sebagai bapak pers dunia. Pada masa itu, Akta Diurna berisi tentang peraturan baru, yaitu informasi kerajaan dan peraturan penting lainnya yang namun akhirnya menjadi hukuman untuk publik. Kemudian situasi kebebasan pers di Indonesia saat ini seperti langit dan bumi jika dibandingkan dengan situasi pada era Orde Baru. Pers tidak boleh mempublikasikannya karena berita seperti itu dikhawatirkan dapat menjelekkan martabat keluarga. Kebebasan pers di Indonesia pada era reformasi juga tercermin dari substansi Undang-Undang Pers atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut hanya 3 delik pers yang diatur atau pasal 5 ayat 1, yakni delik pelanggaran norma agama, norma susila, dan asas praduga dan tak bersalah. Dalam era reformasi pers memiliki kedudukan sangat terhormat. Institusi ini benar-benar menikmati statusnya sebagai the fourth estate atau pilar kekuasaan keempat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers melandaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan premasi hukum atau pasal 2 dengan kedaulatan rakyat atau kepanjangan tangan rakyat. Kemudian dampak dari kebebasan pers. Jadi kebebasan pers itu sendiri memiliki kode etik jurnalistik. Artinya pers itu juga melakukan operasional pekerjaan pers itu juga harus ada aturan-aturan yang harus diikuti. Artinya kebebasannya juga tidak sebebas-bebasnya, tapi memiliki aturan-aturan atau peraturan perundang-undangan yang harus diikuti. Nah, akan tetapi kenyataannya di lapangan bahwa kebebasan pers tersebut banyak penyalahgunaan. Jadi mereka merasa diberikan kebebasan atau merasa sebebas-bebasnya tanpa melihat pelanggaran kode etik maupun pelanggaran secara hukum. Jadi kita akan lihat bagaimana dampak dari penyalahgunaan kebebasan pers tersebut. Nah, dari bentuk penyajian pers tersebut yaitu penyajian informasi yang tidak akurat. Jadi kalau orang berbicara itu katanya ini tidak melihat informasi itu secara akurat dan benar. Kemudian tidak objektif. Jadi menuliskannya atau menyampaikannya tidak secara utuh atau objektif, tetapi lebih kepada subjektivitas yang memberikan informasi. Kemudian bias, yaitu masih mengambang atau belum jelas. Kemudian sensasional, artinya hanya untuk sensasi saja, tapi materinya tidak mengandung kemanfaatan. Kemudian tendensius, yaitu keberpihakan. Jadi biasanya ada yang memberikan informasi, tetapi dalam informasi tersebut ada keberpihakan. Nah, kemudian menyebarkan kebohongan, permusuhan, maupun mengeksploitasi kekerasan. Jadi, itulah bentuk-bentuk penyalahgunaan pers. Meskipun pers itu dikatakan bebas, tetapi dalam hal ini harusnya pers itu juga tetap memikirkan kepentingan berikutnya. Kemudian, bagaimana dampak ketika pers itu disalahgunakan kebebasannya? Jadi, dampak dari penyalahgunaan tersebut ada 3, yaitu terhadap masyarakat, pemerintah, dan terhadap pers itu sendiri. Dampak terhadap masyarakat yaitu masyarakat tidak dapat memperoleh informasi yang tepat dan akurat, sehingga muncul sikap curiga antar kelompok dan bisa jadi konflik antar kelompok. Kemudian terhadap pemerintah, bagi pemerintah, penyalahgunaan kebebasan pers itu justru kemudian tidak bisa memperoleh informasi yang akurat terhadap berbagai kebijakan dan aktivitas pemerintah. Karena salah satu tugas dari pers adalah menginformasikan apa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi karena disalahgunakan sehingga justru tidak diberitakan secara akurat berbagai kebijakan atau aktivitas pemerintah.
Nah, hal ini kemudian nanti dampaknya pada masyarakat, sehingga muncul penolakan masyarakat karena tidak tahu kebijakan pemerintah, dan muncul sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi, bisa jadi mungkin pemerintah sudah melakukan aktivitas, tapi informasi yang diberikan pers kepada masyarakat tidak sampai dan akurat, sehingga akan muncul hal seperti ini. Ada muncul penolakan serta ketidakpercayaan masyarakat. Nah, berikutnya dampak pers itu sendiri. Pers yang kemudian menyalahgunakan kewenangannya, menyalahgunakan kebebasannya, maka pers itu akan kehilangan kepercayaan. Masyarakat akan muncul pemikiran negatif terhadap pers, sehingga masyarakat tidak rugi percayai akan pers yang ada. Mereka menganggapnya tidak penting karena banyak informasi yang tidak akurat. Baiklah, sekiranya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.